Teman, ini polemik ijazah palsu Pak Jokowi ini semakin menjadi-jadi beritanya ya, lempar kemana-mana, melebar kemana-mana ya, sampai-sampai kita sama-sama tahu ya bahwa diduga atau ada dugaan atau praduga karena Rismon ya bernyanyi itu ada dugaan ada dana 55 miliar atau 50 miliar menggelontor untuk melakukan operasi tersebut gitu ya. Gimana tanggapan Rusen 98 tentang hal tersebut? Jujur saya tidak percaya dengan omong-omong seperti itu. 55 miliar atau 55 atau 50 miliar, saya nggak percaya. Mengapa saya tidak percaya? Ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya. Jadi ini beritanya cukup menarik teman-teman, sehingga saya harus buat konten seperti ini gitu ya. Ya rasanya nggak elok juga kalau saya nggak masuk ke sini. Karena apa? Karena berita tentang polemik ijazah palsu ini sudah melebar kemana-mana, bahkan sudah menarik-narik, menyeret-nyeret nama-nama orang-orang yang keren-keren juga gitu ya. Ya, saya akan katakan orang-orang tersebut, tetapi kan saya juga dapat berita ini dari konten-konten anonim yang sudah menyebar di seluruh media sosial. Yang terseret nama-namanya itu teman-teman juga udah pasti tahu lah, itu AHY, Puan Maharani, dan Rizik Syihab. Apakah itu benar atau tidak? Ya, ini kenyataan fakta bahwa media ya ada beberapa konten yang menyebarkan hal itu. Makanya saya di sini cukup tertarik. Apakah mereka ada keterlibatannya atau bagaimana? Ayo kita bahas di sini ya. Ya. Jadi teman-teman, seperti apa yang saya katakan di awal, mengapa saya tidak percaya ada anggaran 50 miliar untuk melakukan operasi polemik ijazah palsu Pak Jokowi dengan tujuan terus sebagai bargaining politik ya, tawar-menawar politik untuk ke depan, dan dengan tujuan mendowngrade Pak Jokowi ya, ini dipertahankan dengan anggaran 50 miliar. Kenapa saya tidak percaya? Jadi sebelum saya katakan percaya atau tidak, saya akan menjelaskan ke teman-teman yang namanya operasi politik itu memang fakta ya, operasi politik. Dan operasi politik ya itu bisa silent, bisa juga open ya, terbuka. Itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit gitu ya. Makanya saya 50 miliar itu anggaran itu saya tidak percaya. Yang saya yakinin pasti angkanya lebih besar daripada 50 miliar. Itu sangat besar pasti. Bayangkan loh, 1 tahun lebih ya polemik ijazah palsu ini bercokol ya, disiarkan di media-media televisi nasional, Rakyat Bersuara, Kompas, dan mana-mana, itu terus intens gitu ya. Apakah itu bukan biaya? Teman-teman, apakah itu bukan biaya? Itu biaya teman-teman. Nggak ada yang namanya selama 1,5 tahun, bayangkan ya, 1,5 tahun lebih 2 tahun itu isunya terus viral. Dan saya selalu mengatakan di konten-konten saya, ini bukan sesuatu hal yang tidak didesain. Ini memang didesain, ya kan, didesain supaya apa namanya, kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini terus bergulir. Walaupun kenyataannya Pak Jokowi memiliki ijazah yang asli, tetapi yang namanya operasi ini tujuannya macam-macam gitu. Apakah tujuannya untuk hanya mendowngrade Pak Jokowi saja? Belum tentu. Saya berkeyakinan isu ini dipertahankan ya, ini dipertahankan ya, selain untuk mendowngrade, ini untuk dipakai untuk menutupi beberapa isu-isu penting nasional. Ya, itu saya meyakini. Makanya banyak pihak yang berkepentingan, dan saya meyakini, ini keyakinan diri saya, bukan hanya 3 nama tersebut yang akan terseret-seret ya, tapi saya nggak yakin mereka ini adalah 3 orang yang menggelontorkan dananya. Tidak, itu mungkin konten-konten yang asal-asalan kita anggap, atau konten-konten yang termasuk salah satu operasi mungkin juga kan, sehingga 3 nama tersebut dimunculkan. Tapi saya meyakini banyak pihak yang menggunakan isu polemik ijazah palsu ini
ya, untuk kepentingannya masing-masing, gitu ya. Jadi no, kalau cuma sekedar untuk mendowngrade Pak Jokowi, ya saya meyakini ini operasi intelijen, operasi yang senyap yang dilakukan oleh kelompok di mana ada maklarnya. Maklarnya ini yang menjual kemana-mana, semacam proposal lah, dijual kemana-mana. Nah, bagi orang-orang yang memiliki kepentingan, contoh lah, misal si A kepentingan ada salah satu isu yang harus dia tutup, yang nama dia udah muncul viral, ya enggak, karena kasus pidana, kasus korupsi, ya dia melalui maklar tersebut menggelontorkan uang sehingga membuat isu ijazah palsu ini muncul lagi, viral lagi di beberapa televisi nasional, bahkan media sosial, sehingga tertutuplah isu tersebut. Itu salah satu contohnya. Jadi banyak teman-teman yang memiliki kepentingan terhadap polemik ijazah palsu ini, gitu ya. Tetapi lepas dari apapun itu, sebelum saya tampilkan kata-kata saya, jangan sampai saya disomasi nih. Saya yakin saya bawa nama Rizik, saya bawa namanya AHY, saya bawa namanya Puan, nanti saya disomasi, ya kan? Nah, saya harus tampilkan dong dasar saya mengatakan mereka terseret atau terlibat, diduga ya, itu saya harus tampilkan. Saya dapatnya dari mana? Nanti ya terakhir ya. Jadi paham ya? Ya mungkin saya coba breakdown satu-satu ya. Keyakinan saya kalau dengan uang 50 miliar, saya tidak percaya. Karena itu sedikit sekali dalam menjalankan operasi ini. Itu bisa lebih, bisa ratusan, bahkan bisa menyentuh 1 T, bisa jadi itu. Ini menurut keyakinan saya. Nah, untuk ketiga nama yang terseret tersebut, AHY, Puan, dengan Rizik, coba menurut keyakinan saya apa? Saya bedah satu-satu. Kalau Puan saya nggak mungkin. Karena ya PDIP itu kan terbagi dua, ada kelompoknya. Saya sebut Hasto aja deh, Hasto, Puan gitu ya. Ya, masa Puan sih? Saya nggak nuduh ya, saya mau menuduh Hasto, enggak lah, nggak boleh. Ya, kalau memang itu terdapat aliran dana dari mereka, nanti juga ditemukan oleh penyidik, ya kan? Ya, kita serahkan aja itu kerana hukum. Kemudian Habib Rizik mana ada duit mengelontorkan duit seperti itu? Justru FPI ya yang butuh duit dari mana-mana gitu ya, gitu ya. Jadi namanya organisasi secara umum lah, saya mengatakan bukan hanya FPI aja, secara umum semua organisasi selain dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu juga dibuat untuk apa? Menggalang dana, bener nggak? Gitu ya. Kemudian AHY, apa iya ya AHY ya? Agak 50-50 saya tuh kalau AHY ya, karena dia juga kelompok yang kekuatan uangnya juga oke gitu ya. Tapi ini kan saya nggak mau menduga gitu. Ya ini kan saya bicara ini karena dasarnya saya menonton video tersebut. Jadi jangan salah saya dong. Oke. Nah, oke, jadi gini ya. Jadi saya setel aja deh videonya di akhir video ini supaya saya juga jangan disomasi gitu sama mereka. Kalau saya disomasi ya nggak ada masalah juga, ya kan? Mau adu kuat kita. Oke ya. Nih videonya. Rismon mengklaim telah mengantongi bukti rekaman suara dan percakapan rahasia yang diduga berisi instruksi, koordinasi, dan perencanaan sistematis untuk menjaga agar isu ijazah palsu tetap membakar opini publik. Siapa saja suara di balik rekaman tersebut? Malam ini, nama-nama besar dari berbagai spektrum politik terseret ke permukaan. Dalam pengakuannya yang menggemparkan di hadapan media investigasi, Rismon Sianipar menyebut bahwa rekaman tersebut diambil dalam berbagai pertemuan rahasia selama periode 2 tahun terakhir. Rekaman ini diduga menjadi bukti kuat adanya persengkongkolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi kepala negara. Rismon secara berani menyebutkan bahwa dalam rekaman tersebut terdengar suara-suara yang sangat identik dengan tokoh-tokoh kunci nasional. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani, tokoh sentral Habib Rizik Syihab, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dikabarkan muncul dalam pusaran percakapan tersebut. Rismon menyebut rekaman ini mengungkap bagaimana narasi ijazah palsu dipesan dan dikelola sebagai alat tawar politik tingkat tinggi. Menurut penjelasan Rismon, masing-masing nama yang disebut logistik, ada pula koordinasi mengenai momentum kapan isu ini harus diledakkan di media sosial dan kapan harus dibawa ke ranah hukum untuk menciptakan kegaduhan yang terukur. Terseretnya nama Puan, Rizik, dan AHY dalam satu rekaman yang sama mengindikasikan adanya koalisi bawah tanah yang tidak terduga sebelumnya. Rismon Sianipar menegaskan bahwa dirinya tidak lagi bisa diam karena merasa nuraninya terbebani melihat bagaimana rakyat diadu domba oleh narasi yang ia tahu persis dirancang di meja makan para elit tersebut.
Menanggapi klaim rekaman maut ini, dua penggawa hukum dan keamanan pemerintah Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD langsung memberikan atensi khusus. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memperingatkan dengan nada tinggi agar para tokoh yang namanya disebut tidak mencoba melakukan intimidasi terhadap Rismon. Jika rekaman itu benar, ini adalah pengkhianatan terhadap akal sehat bangsa, tegas Luhut. Sementara itu, Mahfud MD menilai bahwa rekaman ini bisa menjadi alat bukti hukum yang sah jika telah melalui uji digital forensik. Mahfud meminta Rismon segera menyerahkan seluruh bukti asli kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk menghindari upaya penghilangan barang bukti oleh pihak-pihak yang merasa terancam. Kini, publik menanti respons resmi dari pihak Puan Maharani, Habib Rizik, maupun AHY. Hingga saat ini, lingkaran terdekat para tokoh tersebut dikabarkan tengah melakukan konsolidasi internal yang sangat intens. Terseretnya nama-nama besar ini jelas bukan perkara sepele. Ini menyangkut reputasi politik yang telah dibangun selama puluhan tahun. Jika rekaman ini nantinya terbukti asli dan diputar di muka persidangan, maka peta politik nasional menjelang masa depan akan berubah total. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah kritik-kritik keras selama ini murni karena kecintaan pada negara, ataukah hanya bagian dari skenario berbayar senilai puluhan miliar rupiah, sebagaimana yang sempat disinggung Rismon sebelumnya? Pemirsa, kejujuran Rismon Sianipar telah membuka babak baru bagi demokrasi kita. Pengakuan tentang adanya rekaman rahasia ini adalah sinyal bahwa tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya. Ketika para elit bermain api dengan fitnah, maka waktu jualah yang akan memadamkannya dengan kebenaran yang pahit. Kita semua berharap agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terbukti mendesain kegaduhan nasional demi kepentingan pribadi atau kelompok harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum dan sejarah.